Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kak, Halo. Mana yang lain? Firly izin, Pak, lagi sakit. Ya Allah, Firly sakit apa? Sakit apa, Nganu? Kalau nggak salah tadi anemia deh, Pak. Hah? Anemia. Nih. Si yang izin ke saya kemarin Raul. Raul ya namanya. Itu. Siapa sih namanya? Pak. Razul. Aduh, iya. Ibunya operasi ya? Razul ibunya operasi hari ini katanya. Izin katanya. Ya udahlah. Apa sakit? Ibunya sakit apa ya? Kurang tahu saya, Pak. Nggak tahu ya. Ya kita doakan keluarga sembuh ya. Kalian sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Intan Ratnasari, kamu sehat ya, No? Muhammad Fahmi, kamu di mana? Di toko mesti. oke Pak, tunggu Pak. Hmm. Komplit. Udah pada sembuh belum yang di toko? Udah Pak, sebagian udah pada berangkat Pak. Oh, udah Yang masuk. udah isolasi. Ya. Kemarin kan Mbak siapa itu yang kuliah juga di TTS yang batch 2 kayaknya kena juga ya? Yang di TE Pak. Yang di TE yang di toko Mbak siapa namanya kemarin? Mbak Ana di toko Mbak Ana. Mbak Ana. Mbak Ana kena ya? Nah, cuma itu sih Pak kalau yang di toko. Tapi udah masuk. Belum lihat. Saya itu teman-teman sekalian harus apa namanya? Saya itu kejatah ngecek teman-teman juga karena ketua Satgas Covid-nya di perusahaan kan saya. Jadi kadang pagi itu dapat laporan si ini sakit, si aduh kena semua. Yang di Jogja itu hampir 15 orang yang kena. Tapi teman-teman aman lah ya, aman semua lah ya, harus sehat gitu ya. Terus kalau yang lain ini kayak si Aulia, terus si itu di mana? Kurang tahu sih, Pak, tapi tadi ada di yang pertama. Oh, nggak masuk nih dia. yang di jam pertama masuk ya? Iya, Pak, masuk. Semuanya Masuk juga cewek-cewek. setengah doang, Pak. Setengah matkul. Oh gitu. Iya, Pak. Langsung pada keluar gitu. Loh, kenapa ya? Nggak tahu, Pak. Sering banget kayak gitu. Oh lah gimana sih? Maksudnya jaringannya atau biasanya suka di kampus tuh anak-anak itu. Jarang banget sekarang. Kalau di kampus kan insya Allah jaringannya lebih bagus, bisa dipakai. Gitu. Jangan teman-teman nggak usah, kalau misalnya aku kasih tugas teman-teman, jangan takut untuk dikasih tugas. Apa namanya? Kita belajar bersama, kita belajar bersama, gitu ya. Namanya juga apa namanya itu kuliah kan, ya kita sama-sama belajar. Saya senang kalau teman-teman lebih bisa dari saya, itu saya senang sekali gitu. Karena saya praktisi, saya di industri gitu ya. Ya saya pasti akan kaitkan juga dengan apa namanya kehidupan di industri seperti apa gitu ya, supaya paling tidak teman-teman itu nanti tahulah gitu ketika nyemplung di industri gitu ya, di perusahaan dimanapun itu, paling enggak tidak awam lah gitu, tidak awam dengan ilmu manajemen. Kemarin belajarnya manajemen bisnis, sekarang manajemen organisasi, itu sangat penting sekali. Bagi saya sangat penting sekali ya. Apalagi bicara organisasi,
Secara organisasi, ya tentunya sering kita terlibat di dalamnya gitu. Kita berperan sebagai apa, kita harus seperti apa, tujuan organisasi bagaimana, itu kan kita harus mengerti ke sana gitu. Jadi kalau sudah kuliah gitu ya, sudah dapat ilmunya, ya, sebisa mungkin diimplementasikan. Baik, tadi pagi sudah kita itu submit juga di e-learning. Teman-teman udah download belum yang pertemuan 2? Sebelum ke sana nanti akan kita lanjutkan yang kemarin. Sudah download? Masuk apa enggak? Aku mau ngecek juga sih. Materinya masuk apa enggak ya? Ada Pak tadi pertemuan 1. Pertemuan 2-nya belum ada, Pak. Iya, Pertemuan 2 belum ada. belum ada Pak. Astagfirullah. Udah dari tadi. Masa sih nggak masuk? Duh. Kayak yang kemarin tuh saya minta maaf. Itu kemarin saya juga minta tolong Mbak Anca. Tak suruh submit udah dari pagi. Kok aku cek ke si Mbak Anca, katanya sudah Pak, sudah saya ini, tapi dicek lagi kok nggak terkirim gitu. Jadi kayaknya siang itu dikirim lagi gitu sama dia. Yang pertemuan 1 sudah dapat nggih? Iya, Pak, sudah. Sudah ya, oke. Tinggal yang pertemuan 2 nih udah aku submit sih tadi pagi. Coba biar dibantu sama Mas Soleh juga nanti coba Mas Soleh di submit ulang Mas. Yang itu, yang pertemuan 2. Pertemuan 2 itu akan lebih banyak membahas tentang sejarah manajemen organisasi. Nah, kita akan bercerita banyak di pertemuan 2 di materi itu dengan beberapa guru manajemen ya. Guru manajemen organisasi di situ akan bertemu dengan banyak lah, termasuk beberapa yang sudah perkenalan di waktu manajemen bisnis ya. Terus kemarin di awal sudah kita perkenalkan. Nah, nanti lebih banyak lagi di sini di pertemuan 2 itu lebih banyak lagi. Oke, teman-teman sekalian, saya coba share dulu materinya. Share. Hujan dari pagi ya? Iya, Pak, dari subuh. Iya, dari pagi hujan terus ya. Aduh. Sebentar. Kemarin sampai organisasi. Baik teman-teman sekalian, di minggu kemarin saya meninggalkan PRG. Sudah ada yang ngerjain belum? Kamalia, teman-teman udah ngerjain belum? Intan. Sudah, Pak. Udah ya? Nanti coba kita Udah, lihat Pak. bareng-bareng ya. Setelah kita Udah, coba Pak. pelajari. Maaf. Karena kalau bicara struktur organisasi itu memang macamnya banyak sekali. Kalau perusahaan-perusahaan kecil sih, dia memang lebih mudah ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan model TBK yang kemarin teman-teman kerjain di tugas yang kemarin di manajemen bisnis itu kompleks sekali. Itu larinya ke sana. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Kita buka dulu pertemuan pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai nggih. Tentunya organisasi sangat penting ya. Organisasi sangat penting buat kita semuanya.
Di dalam kehidupan kita sering sekali berjumpa dengan organisasi-organisasi banyak sekali dan mungkin kita terlibat di dalamnya gitu. Dari situ juga kita banyak belajar gitu, bagaimana kita berorganisasi di dalam lingkup yang kecil maupun di dalam lingkup yang besar. Karena di situ bertemu dengan banyak orang gitu ya, bertemu dengan relasi-relasi. Itu yang penting sih menurut saya. Bertemu dengan relasi, kemudian juga belajar komunikasi itu hal-hal penting yang mungkin teman-teman bisa lakukan di sana. Gitu. Jadi mungkin di tempat lain kita tidak mendapatkan, tapi di dalam organisasi kita bisa mendapatkan itu karena biasanya kita ditunjuk sebagai apa gitu ya. Nah itu kesempatan kita untuk belajar. Nah sekali lagi saya menyampaikan ketika memang teman-teman berorganisasi itu sebisa mungkin memang teman-teman itu harus ikhlas gitu ya, harus benar-benar istilahnya gitu. Jadi jangan berorganisasi karena ada sesuatu di sana, misalnya saya mau ketemu si A karena si A ada di sana gitu ya, karena ceweknya ada di sana, karena cowoknya ada di sana gitu ya, itu ya boleh saja, bukan nggak boleh, boleh gitu. Cuman kalau kemudian kita mau serius di dalam organisasi ya kita harus profesional juga, seperti kita bekerja di dalam organisasi juga harus profesional, sehingga ketika terjadi sesuatu apapun di dalam organisasi itu, kita tidak terpengaruh. Ngerti kan maksud saya? Tidak terpengaruh gitu ya. Misalnya si A pergi, si B pergi, si A ngambek, si B ngambek, karena kita profesional gitu ya di dalam organisasi, maka kita tidak terpengaruh itu. Jadi kita tetap harus profesional. Baik. Organisasi ada teori ya, teori organisasi. Teori klasik itu berkembang dalam 3 aliran ya. Teori birokrasi, teori administrasi, kemudian juga teori manajemen ilmiah. Nah, teori klasik, teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional. Ini biasanya sih memang tradisional ya, karena pertama kali muncul ya ini gitu. Nanti kita bahas itu waktu di slide yang nanti, di slide yang satunya lagi. Disebut juga teori mesin gitu, berkembang mulai 1800-an atau sekitar abad 19. Teori organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Ada 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal, yaitu sistem kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, kekuasaan, dan kepemimpinan gitu ya. Jadi tadi di depan kita sampaikan ada 3 aliran tadi, birokrasi, administrasi, manajemen ilmiah. Birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi, teori administrasi itu dari praktek manajemen, memusatkan aspek makro sebuah organisasi, kemudian juga manajemen ilmiah langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Nah, teori organisasi itu teori neoklasik. Yang kedua adalah neoklasik. Aliran neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Nah, hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja, neoklasik memandang perlunya 3 hal, partisipasi, perluasan kerja, manajemen bottom up dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga adalah organisasi modern. Teori ini disebut juga teori analisis dalam organisasi, merupakan aliran terbesar ketika dalam organisasi dan manajemen. Ketiga dalam organisasi manajemen. Teori modern melihat bahwa suatu unsur organisasi
berada dalam satu kesatuan dan saling tergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi merupakan sistem terbuka. Teori modern menunjukkan 3 kegiatan proses hubungan universal yang selalu muncul pada setiap manusia dan perilakunya dalam berorganisasi, yaitu komunikasi, konsep keseimbangan, proses pengambilan keputusan. Nah, ini di dalam modern ini sudah ada kemajuan ya tentang komunikasi, konsep keseimbangan, kemudian proses pengambilan keputusan. Nah, ini 3 hal yang memang tidak bisa dihindari sih di dalam organisasi itu. Komunikasi juga sangat penting, keseimbangan, kemudian pengambilan keputusan itu diperlukan. Biasanya kan seorang leader harus berani mengambil keputusan itu, atau mengambil resiko-resiko yang dihadapi itu harus berani, take risk. Nah, kemudian struktur organisasi. Ada 3 di sini yang kita bahas. Sebenarnya ada banyak sih, cuman kita ambil 3 aja. Struktur organisasi lini, kemudian struktur organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, ya. Nah, organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, ya. Henry Fayol kita sudah sempat berkenalan, ya. Nah, struktur organisasi garis atau struktur organisasi lini adalah bentuk hierarki yang saling terhubung langsung ya, menggunakan garis wewenang atau komando secara vertikal. Bentuk struktur organisasi ini juga terkenal dengan nama lain, yaitu struktur organisasi militer. Ya, namanya juga komando. Alasannya karena bentuk struktur organisasi garis lebih cocok untuk cakupan kecil, seperti pada tingkat rukun tetangga hingga desa. Nah, ini biasanya memang kalau kalau di kampung, yaitu di kampung-kampung, di desa-desa itu kan tidak perlu organisasi yang rumit. Jadi cukup organisasi lini ini bisa digunakan gitu ya. Untuk RT, RW segala macam itu bisa menggunakan organisasi ini karena tidak terlalu rumit. Dari namanya, struktur organisasi garis atau lini melimpahkan wewenang secara langsung dari pemimpin terhadap bawahan melalui garis komando. Setiap komponen seperti pimpinan tertinggi hingga posisi paling rendah saling terhubung. Nah, kemudian organisasi lini dan staf. Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Nah, ini Harrington Emerson. Lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat, atau saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini hubungan antara atasan dan bawahan tidak secara langsung. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Jadi tidak secara langsung seperti di lini. Kalau lini tadi garis komandonya kan jelas dari pimpinan langsung ke bawahan. Tapi kalau di lini dan staf ini tidak secara langsung. Kemudian organisasi fungsional itu diciptakan oleh Frederick Winslow Taylor atau F.W. Taylor. Gampangnya adalah Pak Taylor, yaitu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Perusahaan yang menerapkan bentuk struktur organisasi tersebut biasanya lebih mengutamakan efisiensi dan kapabilitas fungsional. Ini biasanya kalau di perusahaan itu ada namanya struktural project. Biasanya dipakai untuk project sih. Jadi keterlibatan pimpinan di dalam project, satu project gitu ya.
itu kan apa namanya sangat banyak atau beragam lah. Jadi di situ misalnya ada manajer keuangan gitu ya, kemudian ada manajer produksi, kemudian ada manajer operasional segala macam. Itu apa namanya mereka saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kepentingannya pada satu proyek tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, struktur ini seperti apa? Struktur ini seperti ini. Ada direktur misalnya, ada manajer, anggota-anggota. Nah ini apa namanya seperti perintah langsung lah. Di sini ada manajer, ada anggota. Ciri-cirinya adalah merupakan struktur organisasi yang kecil, atasan dan bawahan memiliki hubungan formal yang langsung, gitu ya, memiliki hubungan formal yang langsung, mengikuti satu garis wewenang. Jumlah komponen, bagian, jabatan atau posisi dalam hierarki sangat sedikit ya. Kemudian pemimpin tertinggi adalah pemilik modal biasanya. Pemimpin tertinggi ini adalah pemilik modal. Ini juga cocok untuk UKM sih sebenarnya. Kemudian bentuk struktur organisasi cenderung sederhana dan stabil. Bentuk organisasi cenderung sederhana dan stabil. Belum ada spesialisasi di dalam hierarki. Jadi tidak ada spesialisasi khusus di dalam hierarkinya. Jadi dalam penempatan orang-orangnya tidak ada spesialisasi. Proses pengawasannya lebih efektif, ya jelas. Karena sistem satu komando ya, seperti di militer, di tentara itu ya, kalau dari atas bilang A sampai bawahan itu ya harus terdeliver A gitu. Itu modelnya seperti itu. Aspek kedisiplinan terjaga dan terpelihara dengan mudah, ya jelas sekali ya. Apa namanya? Karena apa namanya? Sangat mudah untuk terkontrol. Controllingnya itu sangat mudah. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, pengambilan keputusannya sangat cepat gitu ya. Kemudian garis pimpinannya tegas sekali, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Ini controllingnya juga apa namanya dapat dilaksanakan secara ketat gitu. Kelemahannya tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Nah, ini kelemahannya. Ya karena biasanya tercampur itu antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan itu kadang apa namanya tidak bisa dibedakan gitu ya. Sehingga tercampur mana yang urusan perusahaan, mana yang urusan pribadi. Ini harusnya tetap dipisah. Secara profesional harus tetap dilakukan sebenarnya. Kecenderungan pimpinan diktator karena sistem komando tadi, semua dikuasai oleh pimpinannya. Organisasi terlalu tergantung pada satu orang. Satu orang ini ya pimpinan itu. Kesempatan karyawan berkembang itu sangat terbatas ya. Ya, karena organisasi kecil gitu, bagaimana dia bisa berkembang gitu ya, itu sangat sulit sekali di situ itu. Nah, kemudian berikutnya, contohnya apa? Contohnya penerapan struktur organisasi garis atau lini ini, contohnya pada pemerintahan tingkat rukun tetangga hingga desa dan badan usaha kecil ya, tadi UKM segala macam itu. Mungkin termasuk CV mungkin masih masuk juga itu. Kemudian warung, kelontong, dan bengkel itu kan dia kan tidak terlalu banyak orang di situ yang terlibat gitu ya. Dan memang kendali itu benar-benar penuh ada di pimpinan gitu ya. Dia sebagai pimpinan organisasi sekaligus sebagai pimpinan pemilik modalnya. Nah, ini struktur lini dan staf. Nah, struktur lini dan staf. Ini sudah apa namanya itu besar ya. Ada stafnya di sini di bawah manajer, ada manajer personalia, ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Artinya tidak dalam satu komando langsung gitu. Artinya ada apa namanya ada yang harus dilewati gitu sebelum ke pimpinan gitu. Artinya di bagian pimpinan tertentu itu punya apa namanya punya tugas dan tanggung jawab terhadap bawahannya. Ciri-cirinya adalah organisasi ini besar dan kompleks, jumlah karyawannya sangat banyak gitu ya. Hubungan atasan dan bawah tidak bersifat secara langsung. Kemudian ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi personil ini.
kemudian juga personil staff. Jadi ada spesialisasinya di dalam organisasi lini dan staff. Oke, keuntungannya seperti apa sih organisasi lini dan staff ini? Keuntungannya adalah pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, gitu ya. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin, kemudian kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas, staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place, kemudian bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Ini biasanya memang ada di perusahaan-perusahaan yang sudah maju ataupun berkembang. Jadi kayak di tempat saya misalnya itu saya mengamati itu memang masuknya ke sini nih struktur lini dan staff karena sangat banyak sekali gitu, sangat kompleks dan besar gitu. Jadi secara garis komando itu pimpinan tidak langsung ke bawah ke staff misalnya, tapi di pimpinan itu ada lininya, ada direktur-direktur yang terlibat di sana, yang ditempatkan atau di dalam bahasa tadi disampaikan mereka menggunakan prinsip the right man on the right place. Jadi menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Misalnya direktur marketing, misalnya direktur keuangan, direktur produksi, gitu ya, direktur macam-macam ada macam-macam di situ. Kemudian dia juga memiliki stafnya masing-masing, gitu ya. Terus dia juga bertanggung jawab terhadap stafnya yang dia miliki masing-masing gitu. Jadi secara koordinasi kepemimpinan dia tidak secara langsung gitu ya, tapi melalui pimpinan di departemennya. Jadi misalnya ada permasalahan segala macam atau ada informasi apapun yang diperlukan gitu ya dari leadernya, dari pimpinan utama, dia dari yang bawah ini bisa mereport ke manajernya, kemudian manajernya bisa langsung ke leader utama, seperti itu. Kemudian kelemahannya tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal, persaingan kurang sehat sering terjadi, tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan, proses decision making berliku-liku. Jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, spoil system, patronage. Nah, ini saya mengalami ya beberapa hal yang jadi kelemahan ini memang di dalam organisasi yang besar itu tidak mudah. Karena setiap departemen itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu ya. Dia punya punya kewajiban yang harus dia lakukan gitu. Makanya sering terjadi gesekan di dalam organisasi itu. Itu menurut saya sih hal yang sebenarnya di dalam organisasi itu ya teman-teman. Dimungkinkan enggak sih terjadinya gesekan? Sangat mungkin sekali karena organisasi itu besar dan mereka punya kepentingan masing-masing. Meskipun goalnya adalah perusahaan gitu ya. Goalnya adalah perusahaan. Itu sangat mungkin sekali terjadi gesekan. Contoh misalnya antara departemen marketing gitu ya dengan departemen misalnya departemen produksinya misalnya ISP misalnya atau jualan internet misalnya atau bagian infrastruktur atau bagian software development misalnya kalau di tempat saya. Itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu gitu ya. Terjadi gesekan gitu. Dan untuk mengambil keputusan itu memang tidak mudah. Karena itu saking banyaknya orang di situ, saking banyaknya leader di sana, di dalam mengambil keputusan dengan tujuan utama perusahaan itu akhirnya tidak bisa langsung dilakukan gitu. Jadi harus kompromis antara satu dengan yang lainnya. Itu harus dilakukan sehingga baru bisa dilakukan decision making gitu ya. Decision making. Meskipun misalnya tadi saya menyampaikan di depan bahwa seorang leader atau seorang manajer dia harus berani take a risk. Dia harus berani ngambil resiko. Dia harus berani mengambil resiko dari apa yang ada. Tapi
belum tentu juga di bagian yang lain dia berani seperti itu. Jadi apa namanya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang bikin decision making itu tidak mudah. Selalu ada aja apa namanya, hal-hal yang apa namanya itu harus dikompromis dulu gitu ya, sehingga muncul satu keputusan secara bersama. Nah, solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Ini bisa jadi teman-teman sekalian, karena gedenya organisasi. Saya jujur, ada satu departemen memang, karena di situ itu apa namanya, jumlah karyawannya itu banyak gitu ya. Di bagian misalnya kalau di tempat saya itu ada di software development. Nah, di bagian pengembangan software atau pembuatan aplikasi ataupun sistem gitu ya, itu memang tidak mudah di sana. Jadi sering keluar masuk ganti orang segala macam, sehingga saya itu sampai nggak tahu ini orang mana gitu, siapa namanya segala macam. Jadi kalau apa namanya tidak dipertemukan dalam satu forum atau di apa namanya itu dipertemukan secara offline maupun online, ini siapa dari departemen mana, itu kita juga nggak tahu gitu. Ini siapa? Ini orang perusahaan apa bukan? Jadi itu sangat mungkin sekali. Itu sehingga menjadi satu kelemahan gitu. Kelemahan apa namanya dari struktur ini dan staf ini. Nah, kemudian apa namanya, tugas pokok orang sering dinomorduakan. Tugas pokok orang sering dinomorduakan itu kenapa? Biasanya ini muncul karena saking banyaknya tugas-tugas yang diberikan. Saking banyaknya tugas-tugas yang diberikan. Itu akhirnya apa? Tugas utama yang seharusnya dia lakukan itu kemudian tidak dilakukan gitu, atau bukan tidak dilakukan tapi dilakukan setelah setelah diberikan tugas yang lainnya. Padahal tugas, misalnya dia dikasih tugas itu harusnya A dia kerjakan, karena tugasnya di sini ada B, C, D, E segala macam. Itu kemudian dia melakukan banyak tugas itu, akhirnya tidak fokus gitu. Nah, ini juga terjadi teman-teman sekalian. Sebenarnya seorang pemimpin harusnya itu bisa lebih banyak fokus ya. Salah satu permasalahannya itu begini, sebenarnya bukan karena faktor apa namanya, seorang leader itu atau seorang manajer itu atau kepala itu dia tidak bisa melakukan tugas itu. Tapi ketika mereka dibebankan dengan banyak tugas, itu akhirnya fokusnya kan hilang dan hasilnya kan menjadi tidak maksimal kan. Dia bisa mengerjakan tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, akhirnya seperti itu gitu. Nah, itu yang menjadi evaluasi, menjadi salah satu evaluasi di apa namanya, di perusahaan kita gitu ya, supaya apa namanya ada lebih fokus gitu, sehingga apa namanya tidak perlu untuk mengerjakan banyak tugas, tapi benar-benar kalau di dalam proyek misalnya ada proyek A, B, C, itu harusnya ada semacam PIC atau personal interest-nya. Dia ditugaskan untuk proyek A, kemudian PIC untuk proyek B, gitu ya, PIC untuk proyek C segala macam. Jadi seorang leader tinggal berkoordinasi dari masing-masing PIC-nya itu untuk mendapatkan laporan. Nah, laporan bisa disampaikan kepada pimpinan perusahaan atau direktur utama. Jadi seperti itu. Nah, struktural fungsional. Nah, struktural fungsional ini bisa kita lihat di sini sangat rumit sekali ya. Tadi ciri-cirinya adalah pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas, spesialisasi karyawan dapat berkembang maksimal, oke, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan, kemudian di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, pengawasan dilakukan secara ketat. Nah, ini biasanya organisasi sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan proyek ya.
Nah, ini bagaimana seorang pimpinan di sini di bagian manajer ini kan keterlibatannya kan di banyak proyek. Ini bisa digambarkan ada proyek A, ada proyek B, ada proyek C. Nah, bagaimana seorang manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer personalia itu semuanya terlibat di dalam proyek A, B maupun C. Artinya mereka bisa komen atau bisa perintah atau bisa meminta informasi dari orang-orang yang ditempatkan di sini. Ditempatkan di sini di A, B, dan C. Ini spesialisasi ini sangat jelas sekali. Nah, ini disebut struktural fungsional. Nah, keuntungannya adalah karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, kemudian efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan, solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi. Kelemahannya, pekerjaan kadang-kadang sangat bosan. Karyawan hanya mementingkan bidangnya, ya, karena dia sudah dispesialisasikan, ya, kamu tugasnya A, ya sudah kamu seperti itu gitu. Maka itu kadang menimbulkan kebosanan gitu ya. Kamu tugasnya mengerjakan B, ya sudah kamu di situ. Jadi itu kadang kepedulian itu menjadi kurang, teman-teman. Jadi misalnya contohnya kalau di perusahaan itu ada yang satu hal ketika seharusnya dia bisa bantu itu, dia bisa kerjakan itu, tapi dia tidak kerjakan karena bukan bidangnya, karena bukan spesialisasinya di sana. Padahal dia bisa untuk kerjain itu. Gitu. Nah, makanya karyawan ini kadang lebih mementingkan bidangnya gitu. Karena bukan bidang saya. Ya akibatnya ya karena dia terus-menerus ada di situ, ya kebosanan tentunya akan muncul gitu, akan muncul di situ. Oke. Berikutnya adalah visi misi perusahaan ya. Visi misi perusahaan ini, visi itu apa? Ini juga pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan di pertemuan yang waktu di manajemen bisnis, kalau nggak salah itu pernah kita bahas juga tentang visi misi perusahaan. Visi itu merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Misi apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi dan misi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, yang mana keduanya akan menjadi dasar dan acuan bagaimana perusahaan tersebut akan berkembang, serta tujuan apa yang ingin perusahaan capai. Karena itu penting bagi perusahaan untuk menyebarkan informasi ataupun melakukan sosialisasi seluruh karyawan. Jadi penting ya, visi misi perusahaannya itu apa sih? Goal perusahaan itu seperti apa? Itu manajemen itu wajib ya, karena itu sangat penting untuk kemajuan organisasi perusahaan, staf perusahaan, seluruh staf perusahaan yang terlibat di dalam organisasi perusahaan itu harus tahu, harus memahami visi misinya seperti apa, sehingga di dalam melakukan pekerjaannya dia akan linier, dia akan sejalan dengan visi misi perusahaan, tidak menyimpang. Nah, kenapa visi misi itu penting? Kenapa visi misi itu penting bagi perusahaan? Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Dengan adanya visi dan misi perusahaan, karyawan jadi tahu apa tujuan yang ingin perusahaan capai, serta bagaimana ia harus bekerja untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Karenanya karyawan akan secara tidak langsung memberikan standar kerja yang optimal untuk mewujudkan tujuan mulia yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi itu di dalam organisasi visi misi itu bagian awal yang harus dikerjakan ya, bagian awal yang harus dibuat sehingga akan menentukan tujuan akhir, tujuan atau perjalanan perusahaan itu mau seperti apa. Jadi sangat penting. Kedua adalah membuat karyawan bangga dan merasa pekerjaannya lebih bermakna.
apabila karyawan mengetahui, meresapi, dan memahami landasan, harapan, dan aksi, serta tujuan dari perusahaan, maka karyawan akan bangga bahwa mereka menjadi bagian untuk mewujudkan tujuan dan harapan perusahaan yang mulia. Selain itu, karyawan akan merasa pekerjaan mereka lebih bermakna, karena mereka bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mereka bisa bekerja di lingkungan yang memiliki pemahaman serta motivasi kerja yang serupa. Jadi itulah pentingnya ya. Hal kedua pentingnya kita memahami visi misi perusahaan itu. Apabila di dalam proses kerja, di proses organisasi yang berlangsung, itu kita antara satu dengan yang lain itu memahami visi misi ini, maka akan lebih mudah di dalam berkoordinasi, gitu ya, akan lebih mudah dan bisa juga untuk mengurangi gesekan-gesekan, itu juga bisa ke arah sana juga gitu. Jadi untuk mencapai satu tujuan yang sama itu perlu dilakukan pemahaman yang sama dan bersama-sama. Tidak bisa jadi satu orang bisa memahami kemudian yang lain tidak bisa memahami, itu nanti akan ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi tujuan perusahaan akan sulit untuk tercapai. Jadi ini bagian dari manajemen perusahaan bagaimana memahamkan kepada seluruh karyawan atau orang yang terlibat di dalam organisasi perusahaan sehingga mereka bisa menjalankan organisasi dengan baik dan benar. Berikutnya yang ketiga adalah meningkatkan semangat kerja dan komitmen. Nah, adanya visi membuat karyawan sadar bahwa pekerjaannya bermakna dan membuatnya bangga dengan pekerjaan tersebut. Karena hal itu karyawan akan menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk bekerja, serta lebih berkomitmen untuk membantu dan menjadi bagian dalam mewujudkan tercapainya tujuan serta harapan dari perusahaan. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi visi misi itu bisa menjadi engage bagi seluruh karyawan. Jadi karyawan itu bisa lebih engage lah dengan diberikan pemahaman tentang visi misi perusahaan, karyawan bisa lebih memiliki, bisa lebih engage, bisa lebih dekat dengan perusahaan dan dia merasa bahwa ya saya ini orang perusahaan, dia bangga dengan apa yang dia kerjakan karena apa? Karena dia terlibat, merasa diperlukan di dalam organisasi itu gitu ya, sehingga ada kebanggaan buat diri kita, ada kebanggaan, merasa engage, merasa dekat, dan ketika ada satu keberhasilan, nah di situ itu ada kebanggaan yang berlebih karena apa? Keterlibatan kita, kedekatan kita dengan perusahaan. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal lain dari luar berupa informasi-informasi misalnya yang kurang bagus gitu ya, kan sering ya perusahaan-perusahaan itu kan sering sering mendapatkan tekanan-tekanan atau sering mendapatkan isu-isu yang kurang bagus baik dari internal perusahaan maupun dari luar perusahaan. Itu orang yang paham tentang ini, dia merasa terlibat di dalam perusahaan, dia punya kepentingan yang sama di dalam perusahaan, itu dia bisa menangkal itu, dia bisa menyampaikan informasi yang benar, gitu ya. Dia bisa menyaring setiap informasi yang masuk. Oh ini informasi ini benar, ini tidak benar. Artinya apa? Tidak perlu terlalu konflik yang berkepanjangan. Tidak perlu kemudian isu itu diangkat kemudian dibesar-besarkan, itu juga tidak bagus karena pada akhirnya juga akan merugikan, rugi buat dirinya sendiri maupun juga buat perusahaan. Jadi engagement, masa dekat, merasa memiliki perusahaan ini sebenarnya juga tugas dari manajemen ya, bagaimana mendekatkan setiap karyawan dengan perusahaannya. Dia merasa memiliki, coba bayangin kalau sudah merasa memiliki, kita memiliki barang misalnya, itu kan bagaimana kita bisa menjaga kan? Bagaimana kita bisa merawat barang ini agar tetap bagus gitu ya, tetap bisa berjalan dengan baik segala macam, itu akan kita lakukan. Itu bagian dari bentuk menurut saya sih defense dari isu-isu yang tidak baik gitu.
Oke, berikutnya adalah memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. Visi dan misi dibuat dengan tujuan untuk memetakan secara jelas tujuan dasar dari pendirian perusahaan. Dengan adanya tujuan yang mengakar pada perusahaan, maka deskripsi pekerjaan untuk mewujudkan tujuan tersebut akan jelas. Yang kelima, kemudian menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Tujuan dan harapan yang jelas dan attainable akan menjadi landasan atau pedoman bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis ini tentunya dapat terwujud dengan pekerjaan-pekerjaan serta ideologi karyawan yang dapat mendukung terwujudnya tujuan perusahaan sehingga bisnis dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Memang visi misi ini kayaknya memang bukan kayaknya sih, harus dibuat dengan sangat baik dan sangat benar karena ini itu bagian dari tuntunan ya, istilahnya itu petunjuk di dalam proses organisasi perusahaan berjalan. Mau kemana arahnya segala macam itu ditentukan dari visi misi perusahaan yang jelas gitu ya. Kalau kita punya tujuan yang jelas, harapan yang jelas gitu ya, yaitu akan menjadi landasan, menjadi dasar. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti sekarang ini misalnya itu ya, saat ini tempat saya bekerja misalnya itu, oh berarti ini arahnya kemana gitu. Kalau misalnya pengembangan bisnis itu arahnya mau kemana? Masih berhubungan dengan teknologi informasikah atau bisa mengembangkan ke ruang yang lainnya yang masih ada peluang gitu ya. Nah, tentunya yang paling utama adalah dikembangkan yang terkait dengan teknologi informasi gitu ya. Misalnya tentang pembangunan startup gitu ya. Saat ini kan bermunculan banyak sekali. Seperti yang sedang kita progres untuk saat ini teman-teman sekalian, kita punya satu aplikasi namanya Pangan gitu ya, karena kebutuhan pangan tentunya ke depan sangat dibutuhkan dan masih sangat seksi gitu untuk digarap dalam waktu sekarang ke yang akan datang terus gitu ya, pertanian, kemudian peternakan, segala macam teknologi informasi, kedokteran segala macam itu punya peluang yang sangat besar di sana. Larinya akan ke teknologi informasi. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada peluang lain ya yang bisa menambah bisa menambah revenue perusahaan. Itu semua akan dilihat di dalam perjalanan bisnis perusahaan. Sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Pengertian visi dan misi perusahaan, kemudian masing-masing departemen dan divisi di dalam perusahaan dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan tugas dan wewenang mereka. Dengan seperti ini karyawan akan paham dan tahu apa saja deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan dan mengeksekusi dengan tepat sasaran. Nah, ini juga bagian dari the right man on the right place, jadi menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Nah, itu juga bagian juga dari sini gitu. Jadi sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal gitu sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah sebagai sarana dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam decision making gitu ya. Seorang karyawan pada level jabatan apapun akan mengambil suatu keputusan, maka tujuan dan harapan perusahaan akan menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Semua keputusan yang menyangkut bisnis perusahaan sesuai dengan nilai perusahaan serta menguntungkan perusahaan. Jadi pertimbangannya ke sana di dalam decision making itu, di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi perusahaan itu ya terkait dengan bisnis perusahaan, kemudian nilai perusahaan juga kira-kira menguntungkan perusahaan apa enggak gitu ya. Kembali lagi ke sana. Jadi kembali lagi ke visi misi perusahaannya seperti apa gitu ya. Setiap orang di dalam perusahaan kan ada level-levelnya ya. Ada mulai dari staff kemudian sampai ke pimpinan tertinggi. Jadi mereka juga punya
apa namanya itu punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tidak bisa dilakukan secara ngawur gitu. Tidak bisa dilakukan secara ngawur. Jadi harus dibatasi. Nah, batasannya apa? Batasannya dikembalikan lagi kepada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kita lihat lagi di mana? Di visi misi perusahaan. Oke. Ini sangat apa namanya? Sangat penting buat seluruh anggota organisasi di dalam perusahaan, bagaimana dia bisa memahami perusahaan tersebut sehingga bisa menjalankan perusahaan tersebut dengan baik dan benar. Baik, berikutnya ada tata kerja. Tata kerja atau metode adalah suatu cara bagaimana agar sumber-sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilakukan dengan tepat. Dari konsep apa namanya ini jelaslah bahwa manajemen organisasi maupun tata kerja ketiganya diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, secara analisis kita bisa memahami manajemen adalah sebagai suatu ilmu untuk mengetahui tentang suatu masalah yang ada sehingga dapat dipecahkan dan terselesaikan. Kemudian organisasi adalah suatu perkumpulan sekelompok manusia dengan cara bermusyawarah dengan bertujuan menyatukan suatu visi misi secara bersama-sama dan saling membantu satu dengan yang lain. Contoh satu organisasi yang ada di sekitar masyarakat, itu kan banyak sekali. Organisasi yang ada di sekitaran masyarakat, teman-teman bisa sebutkan nggak? Coba, ada organisasi apa aja? Di lingkungan kita, di tempat kita tinggal. Siapa yang bisa? Coba. Sebutkan, satu aja. Kayak humas yang di masjid gitu bukan Pak? Gimana? Itu kayak hubungan masyarakat, bukan hubungan masyarakat, kayak yang di masjid gitu Pak, kayak apa sih yang itu humas? Bukan. Yang buat itu Pak, Islam gitu Pak, apa ya nama organisasinya? Iya. Ya, pasti namanya itu, aduh. Oh, Irmas ya Pak? Irmas. Ormas. Ormas, ya, Ormas masuk di dalamnya, Ormas, organisasi masyarakat. Ada yang lain yang lebih kecil lagi, misalnya di desa tadi udah disebutkan di depan, apa? Organisasi RT, apa? RW Ya, gitu. betul. Ada RT, kemudian ada RW gitu ya. Kemudian juga kelurahan, misalnya kalau desa gitu ya. Kemudian ada Karang Taruna gitu ya. Terus di desa juga ada posyandu ya. Kemudian juga ada yayasan. Nah, itu apa namanya? Contoh organisasi yang ada di lingkungan masyarakat yang sering kita temui gitu ya, dan ini kan memang ada di lingkungan kita itu ada. Artinya memang organisasi itu penting sekali gitu, penting sekali, entah itu kecil, entah itu gede ya, atau sedang segala macam, tapi organisasi memang sangat penting gitu, karena di situ tempat berkumpul untuk apa namanya mencapai tujuan bersama gitu. Nah, tata kerja sendiri di suatu pola di mana sebuah kegiatan sehingga tujuannya dapat tercapai. Hubungan organisasi, manajemen, dan tata kerja. Eratnya hubungan timbal balik antara ketiga tersebut adalah organisasi, manajemen. Organisasi itu alat bagi pencapaian tujuan dan alat bagi pengelompokan kerjasama. Manajemen proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia. Tata kerja, pola, cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga tujuan tercapai secara efisien. Jadi apa namanya itu pola. Jadi tata kerja itu adalah pola, pola sebuah kegiatan sehingga tujuan itu dapat tercapai. Gitu. Oke. Nah, kesimpulannya manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Ya. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkan manajemen organisasi. Apa itu? Mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, mencapai efisiensi dan efektivitas. Ya, ini alasan dibutuhkan manajemen ya di dalam organisasi itu. Dengan manajemen dapat mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi itu jelas. Meskipun di dalam organisasi itu ada kepentingan pribadi ya, artinya ketika dia ingin mencapai sesuatu dengan tujuan pribadi, dengan tujuan individualnya itu tidak tercapai atau tidak bisa melakukannya sendiri, maka dia harus kemudian mengajak orang lain atau beberapa orang untuk berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Artinya dia tidak bisa bekerja sendiri kan. Dia bisa bekerja dengan kerjasama di dalam organisasi itu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga menjaga keseimbangan di antara tujuan saling dengan manajemen yang baik dapat menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, stakeholder seperti karyawan, masyarakat, dinas, instansi, dan lain-lain. Ya, ini memang bisa sebagai jembatan sih istilahnya. Kan kan sering juga kita tahu gitu ya, banyak informasi gitu ya di dalam sekitaran kita ataupun di dalam sosial media berita tentang pertentangan lah istilahnya. Yang banyak dari situ mereka yang berkepentingan itu sebenarnya bisa dijembatani gitu ya, sehingga menjadi seimbang lah. Nah, artinya tidak perlu terjadi konflik yang berlebih di dalam organisasi itu. Artinya juga kita kembali lagi bahwa kita harus tahu gitu, kita harus memahami kenapa kita ada di dalam organisasi ini. Itu harus paham, harus memahami itu gitu ya. Harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya gitu, bahwa kita punya tujuan yang sama gitu. Jadi kadang kita perlu menurunkan tensi teman-teman sekalian. Tidak perlu untuk tensi yang tinggi di dalam satu forum rapat misalnya. Turunkan tensi untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu juga bagian dari bagian penting di dalam berorganisasi. Kadang kan kita tahu ya contohlah misalnya di DPR misalnya seperti itu misalnya. Itu kan di sini bilang apa, di sini dibilang apa segala macam. Karena mereka apa? Kenapa mereka seperti? Karena mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan masing-masing gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa diredam, bisa diminimalkan lah paling tidak dengan cara menurunkan tensi gitu ya. Nah, kadang saya di dalam rapat gitu ya, saya menyampaikan juga sama teman-teman, udah turunkan tensi kita samakan persepsi gitu ya, karena kita punya tujuan yang sama, kita punya goal yang sama gitu, agar apa? Agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, karena tujuan kita sama. Gesekan boleh, tapi jangan terlalu lama gitu kan. Itu hal yang wajar di dalam organisasi, itu hal yang sangat wajar gitu. Bahkan justru kalau nggak ada yang seperti itu kan seperti zona nyaman ya, seperti zona nyaman, tidak ada konflik gitu ya, tidak ada hal yang menantang di sana gitu. Itu menurut saya pribadi sih nggak bagus, malahan justru yang seperti ini adalah bumbu-bumbu organisasi. Akhirnya organisasi ini semakin bertumbuh, organisasi ini semakin kuat, itu biasanya memang ada hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Hal-hal yang harus disepakati secara bersama, menurunkan tensi, kemudian meningkatkan kesabaran bersama gitu ya, membuat keputusan secara bersama-sama, itu kan memperkuat organisasi sehingga tidak mudah untuk digoyang sini digoyang sana atau termakan isu ini termakan isu sana, itu hal itu bisa diminimalisir.
Nah, mencapai itu efisiensi dan efektivitas itu jelas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Jelas ya. Di dalam berorganisasi tentunya salah satu tujuannya prestasi yang harus kita lakukan, yang bisa kita raih adalah efisiensi dan efektivitas. Itu bagaimana organisasi bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi tidak terlalu berlebih gitu ya, tapi tetap berada di dalam aturan atau rule perusahaan. Tujuan manajemen organisasi seperti pada pembahasan yang sudah kita kita bahas ini, perusahaan menjalankan manajemen organisasi untuk mencapai tujuan visi misinya dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, 5 tujuan utamanya yang pertama adalah membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. Ini tidak mudah loh teman-teman. Tujuan utama di dalam organisasi ini tidak mudah loh. Yang pertama, membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. Meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antar karyawan. Kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. Kemudian 4, mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan cara seefisien dan seefektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. Jadi 5 tujuan perusahaan ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Teorinya sih gampang, teorinya jelas, teorinya kita bisa baca, banyak kita materi bisa kita dapat banyak, tapi di dalam praktek, di dalam realita itu tidak mudah. Karena apa? Karena mereka tadi itu punya ego masing-masing. Mereka punya punya kepentingan masing-masing gitu ya. Nah, poin 1 aja misalnya, membangun hubungan serta koordinasi yang baik antar divisi dan karyawan. Itu sulit sekali, tidak mudah gitu. Dan semakin tidak mudah atau semakin sulit ketika hal itu tidak dibiasakan, tidak dibuat aturan yang jelas di dalam perusahaan. Itu akan menjadi egosentris. Gitu. Akan leader-leader itu atau karyawan-karyawan itu akan merasa jadi yang tumbuh itu bukan kebersamaannya, tapi individualnya yang kemudian malah berkembang. Ini yang sebenarnya tidak baik di dalam perusahaan, itu tidak boleh. Nah, harus membangun hubungan dan koordinasi yang baik dengan divisi dan karyawan. Caranya banyak sekali kan di dalam organisasi. Banyak hal bisa kita lakukan. Nah, salah satu tugas dari Human Resource Management adalah di sini ini. Bagaimana membangun hubungan, koordinasi yang baik dengan divisi dan karyawan. Tidak hanya Human Resource Management, tapi tugas dari seorang leader. Nah, tugas seorang leader atau manajer untuk staf di bawahnya. Karena biasanya gini, di perusahaan itu kan, misalnya gini, saya punya staf, saya punya karyawan gitu ya. Terus kemudian pimpinan yang lainnya juga punya karyawan. Pimpinan yang lain punya staf juga gitu. Nah, itu kalau nggak diturunkan tensinya, egonya diturunkan, itu bisa bisa tidak baik gitu. Artinya pokoknya aku ikut pimpinanku lah, apa kata pimpinanku segala macam. Padahal kata pimpinannya ini kurang bagus gitu ya, kurang bagus. Nah, kalau kurang bagus, kalau tetap diikutin bawahannya kan bahaya. Kegiatan perusahaan atau kegiatan organisasi bisa tidak berjalan dengan baik gitu. Misalnya kalau ini misalnya hubungannya antara marketing dengan departemen produksi misalnya. Nah, marketing sudah oke nih, misalnya sudah pasar sudah diterima dengan baik, di situ ada customernya, ya. Kemudian tinggal teknisnya untuk jalan ke sana,
apa namanya itu untuk inisiasi terkait kebutuhan teknisnya seperti apa, tapi dari leader apa namanya teknisnya misalnya pimpinannya bilang tidak usah katanya. Nah, kalau sudah bilang tidak usah, padahal tujuannya adalah kita sama, maka kegiatan tersebut yang harusnya bisa tercapai, bisa terlaksana, maka menjadi tidak bisa terlaksana. Harusnya perusahaan itu dapat tambahan revenue perusahaan, dapat tambahan nilai perusahaan, pada akhirnya apa yang didapat dari marketing misalnya, itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga ya tidak dapat apa-apa gitu. Konflik, akhirnya konflik. Gimana sih ini begini, ini begitu, segala macam. Nah, itu dinamika memang teman-teman sekalian. Dinamika dalam perusahaan itu seperti itu. Nah, harusnya memang bagaimana hubungan antara satu karyawan dengan yang lainnya, pimpinan satu dengan yang lainnya, departemen satu dengan yang lainnya, itu adalah saling menguatkan, saling mengisi, saling menguatkan, sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Gitu ya. Menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. Nah, ini juga penting. Bagaimana menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, agar tetap nyaman, menularkan aura yang positif, gitu ya. Itu kan penting sekali, gitu ya. Nah, di dalam perusahaan itu biasanya ada namanya itu troublemaker. Nah, troublemaker itu apa? Troublemaker itu adalah orang yang biasanya itu selalu membuat ulah dalam perusahaan. Dia selalu menimbulkan permasalahan. Setiap ada apa namanya kondisinya sudah baik, perusahaan sudah berjalan baik, dia membuat isu-isu yang tidak baik. Dan menimbulkan permasalahan gitu ya. Menuduh si A, si B misalnya membuat isu, itu troublemaker. Nah, itu kalau itu tidak dipotong atau tidak diamputasi di situ, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena di dalam organisasi, jika ini dibiarkan, maka akan berakibat fatal sebenarnya di kemudian hari. Karena kan seperti ini itu kan apa namanya hal yang kecil, kemudian apa namanya akan menjadi besar. Kesalahan yang dibiarkan, itu lama-lama akan menjadi satu pembenaran, benar nggak? Satu kesalahan itu dibiarkan saja, gitu ya. Itu kan lama-lama jadi kebenaran gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dipotong. Di dalam organisasi itu harus dihilangkan gitu. Dalam bahasa human resource management mungkin bahasanya lebih cocoknya dibina. Orang ini harus dibina. Bisa nggak dibina dengan baik? Kalau nggak bisa, akan diberikan sanksi. Sanksi mungkin bisa demosi, misalnya dipindah ke departemen lainnya, atau diturunkan pangkatnya misalnya, sampai kepada pemutusan hubungan kerja. Itu harus dilakukan. Jadi perusahaan secara profesional harus memahami itu dan itu harus dilakukan. Pak, pernah nggak di perusahaan seperti itu? Pernah, teman-teman. Pernah terjadi seperti itu juga. Jadi sudah demosi, kemudian juga sampai kepada pemutusan hubungan kerja, gitu ya. Itu pernah dilakukan. Itu memang harus dibuat seperti itu. Jadi nggak bisa dibiarkan begitu saja, itu nggak bisa karena itu kerikil tajam. Ini harus dibinasakan kalau nggak bisa dibina. Apa namanya itu kan menular ya. Apa namanya itu, atau kalau dalam apa namanya itu, sebenarnya di bahasa manajemen itu ada banyak sih, ada monyet, itu bahasa, ada monyet ya. Ini dalam perusahaan tak kasih tahu, ada namanya monyet, kemudian ada namanya snake itu ular, kemudian juga ada namanya bulldozer gitu ya. Itu ada satu lagi saya lupa, itu kemarin saya dapat di dalam training manajemen yang apa namanya change management yang diberikan ke saya gitu ya. Jadi monyet itu yang seperti apa? Tahu nggak teman-teman? Sifat monyet seperti apa sih gitu kan? Kayak ngambil punya orang nggak sih? Salah satunya. Rebut gitu. Ya, salah satunya. Jadi dia itu gini.
sifat monyet itu apa namanya, dia itu ada di dalam perusahaan, tapi dia itu menjelek-jelekkan perusahaan. Ngerti kan maksudnya? Itu kan kasusnya banyak ya. Kadang kalau di perusahaan kadang kita ledek-ledekan tuh, ada monyet tuh, monyet 1, monyet 2 gitu. Tapi ini satu bahasa manajemen teman-teman sekalian. Ini bahasa. Jadi bahasa sebenarnya bahasa agak kasar ya, karena ini kan perumpamaan istilahnya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu dia monyet itu kan kalau apa namanya, kalau dia itu mau makan itu kan dia nggak bisa satu ya. Jadi kalau dia pegang tanaman kan dia goyok-goyok semuanya gitu ya, supaya jatuh kemudian dia makan kan. Ngerti kan maksudnya? Ini perumpamaan gitu. Jadi kita tahu, oh orang ini seperti ini. Dia, coba bayangin, dia ini sudah dihidupi di perusahaan. Dia bekerja di dalam perusahaan. Dia setiap bulan terima gaji dari perusahaan. Tapi apa? Dia menjelek-jelekkan perusahaan. Coba saya tanya sama teman-teman, kira-kira gimana dengan orang-orang model seperti ini? Bagus apa enggak kira-kira? Enggak ya? Enggak bagus. Teman-teman itu harus, ya enggak bagus. Itu enggak boleh gitu. Itu monyet, tipe monyet. Jadi ingat ya, ada tipe seperti itu. Itu kita tahu nanti ini orang-orang, misalnya gini loh, aku tuh udah di perusahaan kok, tapi kok untuk apa namanya, yang kayak begini kok nggak diberikan seperti ini sih segala macam, malah perusahaannya gimana sih, naik kedumel kayak gitu, itu bagian dari itu. Karena apa? Tadi teman-teman di depan udah tak kasih tahu bahwa orang di dalam perusahaan itu harus punya engagement yang kuat. Itu harus punya engagement, dia harus terlibat, dia harus merasa terlibat di dalam perusahaan, dia harus memiliki perusahaan, ya kan? Berarti orang yang model seperti itu adalah orang yang tidak merasa memiliki perusahaan. Ya dia bekerja aja. Bekerja aja, dia tidak merasa memiliki perusahaan gitu ya. Itu kan bahaya juga gitu. Ini mau nggak mau harus dibina juga gitu seperti itu. Nah, di dalam training kami kemarin akhirnya tunjuk-tunjukan tuh. Dalam satu forum itu ada banyak pimpinan gitu. Akhirnya kita saling nengok itu, mana yang monyet. Mana yang jelek-jelekin perusahaan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah snake. Snake itu ular. Coba teman-teman ingat apa namanya? Ingat kata saya, terus nanti sambil bayangin. Snake. Snake itu ular. Yang seperti apa itu tipe orangnya? Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya di satu forum, rapat lah misalnya. Nah, teman-teman misalnya dalam perkumpulannya teman-teman lah, entah di kampus, entah di rumah, atau di sekolah, atau di tempat yang lain. Kalau dia berbicara, dia menyakitkan. Karena apa? Ular itu berbisa. Ya, snake tipenya. Benar ya? Tipenya snake. Ular itu berbisa. Jadi setiap ada dia, setiap kehadiran dia itu tidak menyenangkan, tidak menyejukkan, tidak membuat nyaman. Coba bayangin, di dalam organisasi ada orang seperti ini, yang dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Coba bayangin. Setiap ada dia, bukannya senang, bukannya timbul apa namanya solusi, malah semakin menjadi-jadi, semakin tidak baik, semakin tidak bagus perusahaan itu gitu ya. Nah, itu apa namanya? Snake, tipe snake. Berbisa. Jadi kalau sekali ngomong itu menyakitkan. Dia menuduh sana, menuduh sini, menyakiti sana, menyakiti sini. Mungkin dia bicara itu tidak sadar. Tidak menyadarinya bahwa omongannya itu menyakitkan teman-teman yang lainnya yang ada di sana. Nah itu apa namanya, bahasa manajemen teman-teman sekalian. Itu harus teman-teman tahu lah, kira-kira sambil membayangkan siapa nih yang bahasanya seperti ini ya. Kalau ngomong nggak mengenakan, malah menyakitkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah bulldozer. Tahu kan bulldozer?
Bulldozer tahu ya? Bulldozer itu, nah, bulldozer itu apa namanya? Sikat dulu, pikir belakangan. Bulldozer itu, sikat dulu, maju dulu, pikir belakang. Jadi itu juga ternyata nggak bagus. Meskipun apa namanya? Kita diajarin, pimpinan diajari untuk mengambil resiko, take risk. Kamu leader, kamu manager, itu harus berani ngambil resiko, harus berani mengambil keputusan. Tapi bukan berarti keputusan atau resiko itu tanpa perhitungan, tanpa pemikiran lebih dulu. Benar nggak? Benar dong. Semua harus diperhitungkan, teman-teman. Semua harus diambil perhitungannya. Kalau saya begini, akibatnya akan seperti apa? Kalau begini, akibatnya akan seperti apa? Jadi ada pertimbangan di dalam mengambil decision making, mengambil keputusan, itu ada pertimbangan. Jadi nggak ujuk-ujuk, gabrus-gabrus, pikir belakang. Itu bahaya juga. Ternyata itu nggak bagus gitu. Meskipun itu bagian dari keberanian mengambil resiko, tapi alangkah jauh lebih baiknya resiko itu harus benar-benar diperhitungkan secara matang sehingga mengambilnya benar-benar secara benar. Itu teman-teman sekalian. Jadi ada 3 toh kemarin, ada 3 tadi itu, ada monyet, ada snakes, ini nggak ada di sini. Kemudian ada bulldozer, satu lagi saya lupa, ada satu lagi namanya apa. Ada 3 paling tidak itu yang kita bisa melihat di dalam kehidupan kita atau di dalam lingkup sekitar kita. Kita bisa menilai orang itu dari situ. Oh itu monyet. Tapi ya jangan bilang monyet lu, nggak boleh ya. Ya cukup tahu aja gitu. Oh itu tipenya seperti itu tuh kata bapak tuh gitu kan. Oh itu apa namanya tipe ular seperti itu gitu. Artinya itu ya itu problem management, problem organisasi. Itu harus dirubah gitu. Karena kemarin saya dapatnya itu change management gitu ya, change management. Jadi perubahan manajemen. Jadi dari yang tidak baik atau kurang baik, kurang bagus menjadi lebih bagus. Harusnya seperti itu. Makanya evaluasinya itu gila. Evaluasinya itu detail banget gitu. Jadi hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Kita tahu akhirnya kita lirik-lirikan mana yang ular, mana yang monyet, mana yang bulldozer. Gitu. kita lirik-lirikan semua. Oke, teman-teman sekalian, udah setengah 12. Kita ketemu di proyek ini ya kemarin ya, tugas kelompok ya. Teman-teman udah buat kok? Udah ya. Ini contoh Sudah, sih. Pak. Nanti coba aku mau lihat punya teman-teman ya. Ini kan contoh aja nih, apa namanya tugas kelompok. Rancanglah sebuah perusahaan atau organisasi beserta visi misi dengan struktur organisasi lini dan staf, organisasi fungsional. Sebenarnya teman-teman bisa ngambil contoh juga dari usaha atau startup yang kemarin dibuat di batch kemarin juga, di semester kemarin juga bisa juga. Nah, ini contohnya kan organisasi lini itu seperti ini. Misalnya sistem analisis sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Ini contoh organisasi lini. Ini pemiliknya, ada kasirnya, ada cleaning service gitu. Ini yang gampang aja. Tampilan seluruh organisasi lini. Jadi biasanya owner itu adalah pemodalnya kan. Kemudian jelas sekali ada kasirnya, ada cleaning service. Kasir jelas sekali yang ngurusin keuangannya, kemudian juga cleaning service yang bersih-bersih itu tidak perlu terlalu banyak. Kemudian visi misinya menjadikan ABC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama. Misinya menambahkan karpet vinil pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal. Ini misinya apa sih? Visinya apa? Misinya apa? Misinya meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, mengadakan perlombaan kompetisi futsal. Misi, jadi apa namanya? Ada misi kedepannya seperti apa? Yang mau dilakukan dari organisasi yang dibangun ini itu mau seperti apa sih gitu? Nah, kemudian ini contoh berikutnya adalah organisasi lini dan staf. Sistem pendistribusian furniture pada UD Furniture ABC, misalnya di sini ada pimpinan, ada manajer penjualan gitu ya. Kemudian ada lini keduanya adalah bagian gudang,
bagian administrasi penjualan. Nah, contoh organisasi lini dan staff. Jadi apa namanya, modelnya tidak bisa, pimpinan tidak bisa langsung ke staff ya. Jadi ada pimpinan di atasnya, jadi dia harus lewat ke atasnya dulu baru ke pimpinan. Misinya misalnya, visinya memberikan kesejahteraan pada karyawan dan menjadi distributor furniture terbesar wilayah Jakarta. Ini bahasa saja, jadi memang harus dikemas demikian. Jadi tujuannya apa sih? Wilayahnya itu, misalnya kita membangunnya di Tangerang, misalnya wilayahnya itu mana? Apakah hanya wilayah Tangerang saja? Tangerangnya mana? Tangerang Kota atau Tangsel kah? Atau BSD saja misalnya, jadi tidak, lingkupnya tidak banyak, atau Jabodetabek atau seluruh Indonesia. Jadi kita tentukannya di awal, menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat, melakukan promosi secara berkala untuk memasarkan produk furniture, terus berinovasi terhadap model-model yang baru. Nah, kemudian organisasi fungsional. Analisis sistem pengelolaan dan data karyawan akademik ABC. Direktur di sini ada Kajur MI, Kajur KA, dosen A, dosen B. Jadi ini namanya juga kepala jurusan gitu ya. Nah, dia bisa lintas departemen nih. Untuk dosen A, dosen B, dosen C gitu ya. Nah, dia ngajarnya di situ. Kemudian contohnya visi misinya, visinya menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi yang dilandasi budi pekerti luhur. Kemudian visinya menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas, inovatif, serta berbudi pekerti luhur dan menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional serta mampu mengaplikasikan ilmu teknologi informasi. Oke. Saya stop share. Mungkin saya coba teman-teman share dong yang punya teman-teman. Siapa dulu? Silakan. Ini Pak yang berkelompok itu kan Pak? Ya. Iya. Ya. CEO. Oke. Bisa di ini nggak? Bisa dijelaskan nggak teman-teman? Inan bisa jelasin nggak? Atau siapa ini? Ya. Dari organisasinya dulu coba. Organisasinya dulu pernah. Gambar struktur organisasinya. Nah, oke. Ini yang apa nih? Yang lini nih. Iya Pak. Lini. Lini ya masuknya ya? Iya Pak. Kok bisa lini? Bukan lini dan staff. Kalau lini dan staff yang ini Pak. Yang Coba ini. Oke. Market group ya. Ya, ini staff sih. Desain grafis, penyunting. Oke. Yang satu lagi yang fungsional. Benar. Aku masih penasaran yang pertama, yang lini ya, coba organisasi lini. CEO, direktur, manajer. Organisasi lini ya, asisten manajer, manajer marketing, kepala staf, asisten manajer, manajer marketing, manajer, dia bertanggung jawab ke atas. Lini dan staf. Ya. CEO, direktur, manajer, kepala staf. Ini kalau teman-teman, kalau si Intan bisa ngejelasin nggak kenapa ini bisa lini? Nggak tahu Pak, itu masih kambal juga soalnya Pak. Nggak tahu ya?
kalau aku berpendapat ya nggak apa-apa sih berpendapat, misalnya salah pun nggak apa-apa gitu, karena kan kita belajar. Kalau menurutku ya, kalau menurut saya sih ini masuknya sih bukan lini sih sebenarnya. Lininya udah bener, tapi ini yang kedua sih menurutku. Karena dia apa namanya CEO ini masih ada di bawahnya. Jadi staff itu dia tidak, atau seorang leader di perusahaan, sorry apa ya namanya ya, direktur utama misalnya ya, atau pimpinan di perusahaan utama itu dia tidak langsung akses ke bawah gitu, ke karyawan. Dia tidak bisa itu. Tapi dia harus melalui beberapa leader di bawahnya yang dia punya staff masing-masing. Tapi ini dikatakan lini ya. Dikatakan lini ya. Oke, coba Iya, visi Pak. misi. Oke, visi misinya seperti apa? Visi misinya menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik dunia. Oke, ini sesuai McDonald-nya ya? Iya, Pak, sesuai yang di McDonald-nya. Ya, ya. Mencapai visi misi. Visi selalu menjamin mutu produk-produknya. Soalnya kalau organisasi McDonald itu kan dia gede banget ya. Artinya cabangnya dia juga banyak sekali, yang mungkin hampir seluruh dunia ada. Jadi organisasinya memang besar, udah besar sih. Memang organisasi besar, dia nggak mungkin organisasi kecil kan. Nggak mungkin organisasi kecil sih. Kalau menurutku sih gitu. Menjadi perusahaan. Oke lah, ini kan sesuai. Oh, yang bawahnya Intan, bawahnya Intan. Oke. Menjadikan perusahaan penerbit kelas dunia dari kemudian pelayanan kualitas terbaik dan mitra menjadi penerbit umum. Oke. Kan minat baca masyarakat. Organisasi fungsional. Oke, bawah organisasi fungsional. Oke, ini udah benar. Coba struktur organisasi fungsionalnya, strukturnya. Nah, oke. Direktur, staff, owner, manager, pemasaran. Oke, ini udah benar sih. Udah benar sih kalau yang aku cuman yang masih sanksi aku yang tadi yang lini itu tadi. Karena McDonald itu ini banget apa namanya organisasi besar ya. Kalau lini itu kan cenderungnya kecil ya. Organisasi lini itu organisasi kecil ya. Kalau McDonald itu hampir seluruh dunia itu ada. Jadi enggak mungkin seorang owner perusahaan itu langsung akses ke negara mana misalnya gitu kan enggak kan ya. Kita coba memahami ya dari tadi yang kita pelajari teorinya gitu. Kalau menurutku sih ini organisasi besar. Lini itu organisasi besar. Oke. Koreksinya itu aja sih kalau dari saya. Tapi kalau memang nggak tahu ini kalau ini memang didapat dari sananya ya apa namanya ya kita ikutin aja kan, kita hanya menilai aja oh ternyata dia seperti ini gitu. Ini didapat dari sana atau dibuat sendiri? Agak dirancang dikit-dikit, Pak. Bedain sendiri gitu, Pak. Oh pantes, iya. Oke. Ya kalau saya sih ini organisasi kedua sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa, no. Nggak apa-apa, sip. Thank you, udah. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Iya, Pak. Oke. Terus berikutnya kan kemarin ada apa namanya? Ada, sebentar sebelum ke sana, Fahmi sama Wulandari ngikutin kan ya? Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Tugasnya yang kayak tadi punya Intan udah? Belum Pak. Ya, oke. Tapi dipahami nggih? Dipahami ya? Dipahami. Nanti punya si tadi Intan dikirim ke saya nggih? Iya, Pak. Nah, dikirim ke saya ya ininya tugasnya tadi. Oke. Baik, saya coba share screen lagi untuk
Oke, di minggu kemarin pertama saya ada tugas, tapi tidak untuk hari ini, tapi nanti sebelum ujian, saya berharap nanti teman-teman sudah selesai dan bisa presentasi setiap setiap anak ya, setiap mahasiswa bisa presentasi. Nah, saya tidak menentukan, teman-teman silahkan pilih, mungkin sudah punya pilihan. Nah, mungkin bisa didata, di chat ke saya aja, apa namanya, di chat ke saya, siapa pilih apa. Nah, silakan. Siapa pilih apa. Bapak ini pilih sekarang kan ya, Pak? Iya. Pilih sekarang. Pilih aja. Mau yang mana gitu. Teman-teman, ini case study kan apa namanya? Kemarin udah saya tulis kan apa sih yang harus apa namanya? Yang harus ditulis gitu ya tentang apa namanya itu problemnya seperti apa segala macam. Jadi nanti diterangkan misalnya Nokia itu perusahaan apa sih, berdiri tahun berapa. Jadi dikasih gambaran dulu di awal gitu ya, terus diceritakan problemnya seperti apa segala macam. Kenapa mereka tidak mampu bersaing dengan pesaingnya gitu kan. Ada Nokia, ada Samsung, kemudian ada Apple segala macam. Kenapa dia tidak mampu bersaing dengan pesaingnya gitu. Oh, karena masalah disruption teknologi misalnya. Itu diceritain. Oke. Yang lain silahkan. BlackBerry kembali. Saya coba. Saya tulis dulu ya. Studi kasus Amalia BlackBerry. Terus Intan Sony Ericsson. Ayo siapa nih, si Wulandari sama Fahmi apa? Bapak, Hmm. kalau misal saya milih pet, terus misal mau ganti, boleh? Boleh, karena ada banyak tuh pilihannya. Oh ya dah. Boleh. Ditulis di chat aja. Biar aku copy ke sini. Fahmi pilih apa, Fahmi? Fahmi Sony. Fahmi Sony. Oke. Oke. Wulan pet. Oke. Oke. 4 ya, teman-teman. Berarti saya share dulu.
Pak, ini kalau sama nggak apa-apa, Pak? Ini ada yang sama ya? Iya, saya Sony Ericsson, Pak. Oh, berarti harus ganti dong. Jangan sama. Nanti Enggak, terus Fahmi-nya yang sama. Fahmi, ganti. Iya. Ya Pak, ya Pak. Nggak tahu kalau Ganti. udah dipilih. Apa yang lain? Banyak nih, banyak banget. Ini aja nggak tak tulis semua nih. Nokia ada Pak. Oke. Ada? Oh, belum Nokia ada. ada. Nokia ada. Oke. Sip. Nah, ini saya save dulu. Oke. Clear ya? Berarti saya baca lagi. Untuk Kamalia BlackBerry, Intan Sony Ericsson, kemudian Fahmi Nokia, Wulan Pet ya. Ini serius nggak ada yang ambil kodak nih. Ya udahlah. Kalian kok ngambilnya yang susah-susah nih. Tapi nggak apa-apa ding. Kita tadi tahu, kita belajar bersama ya. Kita belajar bareng, jadi biar tahu nanti apa namanya, tahu masing-masing sejarahnya seperti apa sih gitu kan. Nokia case study-nya banyak sekali sih. Bapak, saya mau nanya, yang tadi tugas organisasi lini itu kan punya kita salah ya, Pak? Itu harus diganti atau kirim aja, Pak? Kirim aja ke saya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Kirim aja. Oke. Ini produknya keluar ya. Nggak ada yang mau ngambil produk dalam nih. Nggak apa-apa sih. Udah clear ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada ganti, tapi jangan yang sama ya. Saya ganti ini, tapi harus nggak boleh sama loh. Iya, Pak. Nanti sama dengan teman-teman. Jadi supaya teman-teman juga nanti tahu, oh ternyata BlackBerry begini, Sony Ericsson juga begini, Nokia begini, Pet begini gitu ya. Jadi ada cerita di situ. Oke. Ini saya nanti nunggu yang lain nggih. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu yang lainnya dari tugas ini. Ini aku nggak buru-buru, kita nggak buru-buru, tapi akan ada presentasi nanti di akhir untuk setiap mahasiswa kan mempresentasikan dari masing-masing produk ini gitu. Gitu. Dan ini akan menambah nilai nggih, akan menambah nilai teman-teman sekalian gitu. Yang saya nilai adalah paling utama adalah presentasi. Presentasinya itu penting karena bagi saya di dalam organisasi, komunikasi, informasi itu hal yang sangat penting. Jadi bagaimana kamu menyajikan informasi ini sebaik mungkin, mudah dipahami, kemudian juga komunikatif. Bagaimana penyampaiannya, mengkomunikasikan ke usernya, mengkomunikasikan kalau di sini ya ke teman-teman sekalian, gitu ya. Itu akan jadi penilaian tersendiri. Case study-nya banyak sekali teman-teman di di Google itu banyak sekali, gitu ya. Memang saya tidak menunjuk kamu ini, kamu enggak, kamu bisa pilih yang mana yang kamu sekiranya mampu untuk ngerjain, gitu ya. Kalau misalnya dari sekian ini, misalnya teman-teman ada yang lain, silahkan disampaikan. Saya kasih keleluasaan juga. Saya pengen yang lain Pak, yang di luar itu misalnya, silahkan disampaikan. Yang penting catatannya tidak boleh sama.
antara satu dengan yang lainnya. Oke, saya stop share. Teman-teman, saya cukupkan nggih kali ini. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Pertemuan kedua sudah download belum? Ada Sudah, di Pak. maksudku udah masuk belum ya? Udah 2 kali kok. Kalau belum ada berarti gagal lagi dong. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Ya. Coba di-download dulu coba. Materinya apa? Ada 2 atau 1? Ada 2 ya Pak ya, pertemuan 1, pertemuan 2 sama referensi. Ya, tadi pertemuan 2-nya kan pertemuan 1-nya kan karena melanjutkan nggih. Melanjutkan yang kemarin karena belum selesai. Ini kan kita udah clear selesai untuk materi 1-nya. Materi kedua sebenarnya tentang ini sebenarnya tentang apa namanya itu pemahaman manajemen atau sejarah manajemen dan organisasi itu seperti apa. Nah, itu apa namanya penting. Itu penting. Di sini akan cerita banyak. Di situ saya kasih materi ya, itu dipelajari nggak apa-apa. Itu apa namanya? Tapi bahasanya bahasa Inggris semua. Materinya bahasa Inggris semua. Tapi kalau maksud saya tidak akan pakai itu. Jadi saya hanya cuplik saja. Kalau saya kasihkan, saya kasihan teman-teman. Di situ detail banget. Itu materi yang pernah disampaikan ke saya, sudah pernah saya pelajari. Nah, saya rangkum sebenarnya tidak terlalu detail juga di sini sudah saya sampaikan. Ini besok kita masuk ke materi ini, tentang sejarah manajemen. Saya nggak tahu kenapa di RPL-nya kok ini harusnya di depan, tapi kok ini kok ada di pertemuan kedua. Ini ada di depan sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah, materi sudah ini teman-teman akan berkenalan dengan banyak guru manajemen di sini. Kemarin sudah pernah dipelajari. Ya, di sini ada materi. Materi sudah tak sampaikan semua. Jadi fase sejarah manajemen itu saya di sini sebenarnya ada 3 aliran. Nah, gini teman-teman, saya kasih ini aja deh karena waktunya udah ini ya, udah habis ya. Saya kasih rangkuman aja teman-teman untuk minggu depan dikumpul nggih. 3 aliran, sebutkan 3 aliran manajemen beserta tokohnya. Sebentar. Ini ada 3 aliran 3 ini gimana sih? 3 aliran manajemen beserta tokohnya. Nah, saya batasi untuk ini aja apa namanya? Di sini ada 4 fase sebenarnya. Fase awal apa namanya? Pemikiran awal manajemen, kemudian manajemen sains ini masuknya itu era manajemen sains itu manajemen klasik. Ini tokohnya banyak sekali. Supaya nanti teman-teman belajar dari rangkuman yang teman-teman buat. Kemudian apa namanya? Fase manusia sosial ya. Manusiawi, hubungan manusiawi. Kemudian berikutnya itu adalah fase era modern. Nah, era modern ini yang terakhir. Era modern. Jadi 3, ada aliran klasik, aliran neoklasik ya, kemudian aliran modern. Itu kan ada apa namanya keterangannya masing-masing. Dikumpul minggu depan, gitu. Dikumpulkan minggu depan aja. Sebelum kita bahas, teman-teman udah paling tidak sudah tahu gambarannya seperti apa dulu, apa namanya yang akan dipelajari gitu. Nah, besok kita jelaskan di minggu depan. Namun teman-teman dikasih tahu ya, teman-teman dikasih tahu yang belum hadir,
untuk apa namanya ngumpulin itu tadi rangkuman. Buat rangkuman. Saya tidak menentukan harus berapa, harus seperti apa, nggak apa-apa. Jadi dengan bahasa teman-teman sendiri nggak ada masalah. Nah, saya pengen teman-teman kan apa namanya bisa tahu lah. Karena di sini kita bicara tentang perkembangan manajemen dari nol, dari awal sebelum ada pemikiran gitu ya, awal pemikiran manajemen sampai manajemen modern. Nah, tadi materi yang saya kasihkan itu sangat detail sekali, tapi bahasanya bahasa Inggris masalahnya. Bahasanya bahasa Inggris. Nah, kalau di luar apa namanya itu nggak harus dipakai. Teman-teman mau pakai itu silakan. Tapi kalau nggak jadi masalah. Teman-teman mau pakai apa namanya itu rangkuman yang lainnya nggak ada masalah. Dikumpulkan minggu depan. Cuman 3 kok, paling 2 lembar juga cukup. Baik, sudah bisa dipahami teman-teman? Iya Pak sudah. Iya Pak sudah. Oke, baik, terima kasih. Fahmi, ngerti ya Fahmi? Coba. Tugas lo ya, kumpul ya minggu depan lo. Ya, apa namanya? Tadi dicatat jangan lupa. Buat rangkuman 3 aliran manajemen beserta tokohnya masing-masing. Wulandari jangan lupa ya. Iya Bapak. Terus ada teman-teman yang belum hadir, Rajul, Novita, terus Firly minta tolong dikasih tahu juga. Nanti disampaikan ke saya minggu depan. Itu juga akan menambah nilai buat teman-teman sekalian ya. Nggak perlu dipresentasikan sih, nanti saya kasih tahu aja teman-teman sekalian. Jadi cukup dikumpul aja supaya tahu teman-teman, oh klasik seperti apa sih, tokohnya siapa saja. Terus neoklasik seperti apa, siapa saja tokohnya yang terlibat. Terus modern seperti apa, siapa tokohnya yang terlibat. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya mohon maaf dari awal hingga akhir banyak yang tidak pas, yang tidak berkenan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat tugasnya seperti tadi bisa di tugas mingguan dikumpulkan minggu depan agar bisa jadi lebih paham nanti di saat pembelajaran teman-teman sekalian. Saya cukupkan sekian ya, kita ketemu minggu depan. Bahasan kita adalah tentang sejarah manajemen organisasi. Terus mungkin saya akan menambah materi yang lain lagi, nanti akan saya sampaikan seperti yang saat ini kita sampaikan. Oke. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Pak. Ya. Saya